Shalom saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan kembali belajar. Kita sampai kepada pertanyaan ke-13 dari The New City Catechism. Mari kita awali dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan-Mu untuk hari ini. Dan kami akan kembali belajar firman-Mu. Mohon pimpinan dan hikmat-Mu memperlengkapi kami supaya kami boleh mengerti dan kami semua dapat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pertanyaan ke-13 adalah, dapatkah seseorang memenuhi hukum Allah dengan sempurna? Jawabannya, sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna. Tetapi justru melanggarnya terus-menerus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Roma 3 ayat 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Andai kata saudara adalah seorang yang hobi keliling gitu ya, bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara seorang pelancong. Nah, dalam suatu perjalanan, kemudian saudara dihadang oleh hujan yang begitu lebat, ada petir yang menyambar yang terus-menerus. Tentu ini menjadikan saudara menjadi takut. Nah, tentu saudara akan menghentikan perjalanan sejenak. Saudara akan cari tempat untuk singgah, juga beristirahat. Tetapi tentu saja keadaan itu tidak membuat saudara menghentikan perjalanan. Begitu hujan berhenti, maka saudara pun akan kembali ke jalan dan melanjutkan perjalanannya lagi. Demikianlah saudara halnya dengan orang-orang yang dibelenggu dosa. Hukum menghadang dengan seperti badai guru, kilat yang menyambar-nyambar, tentu membuat mereka takut dan menjauh dari jalan hidup mereka, memaksa mereka untuk berbalik atau berhenti dari dosa mereka untuk sementara. Mereka mungkin akan berdoa dan melakukan sedikit perbaikan hidup untuk berlindung dari badai angkara murka yang menggentarkan hati nurani mereka. Tetapi apakah cara hidup mereka benar-benar terhenti? Apakah prinsip-prinsip mereka berubah? Sama sekali tidak. Begitu badai berlalu, mereka akan kembali ke cara hidup mereka yang lama dan menjadi hamba dosa lagi. Sebagai akibat kejatuhan manusia dalam dosa, kita tidak hanya rusak, tetapi cacat. Kemampuan kita untuk memenuhi hukum Tuhan itu menjadi drop. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Maka saudara jangan pernah berpikir bahwa usaha kita melawan dosa dengan menyesali atau mungkin kita pernah berhasil menundukkannya benar-benar telah membuat peperangan itu berakhir. Kita sudah mengalahkannya. Tidak, saudara. Dosa ini memiliki tempat persembunyian yang tidak dapat kita deteksi. Dan ketika kita berpikir kita sudah benar-benar memenangkan medan pertempuran, masih tetap ada sisa-sisa pasukan cadangan mereka. Pasukan cadangan dosa yang tidak kita lihat dan yang tidak kita sadari. Makanya banyak pemenang kemudian akhirnya gagal lagi akibat kecerobohan mereka setelah mengalami suatu kemenangan sesaat. Dan inilah keadaannya memang. Dosa ini ada di dalam diri kita dan mencemari seluruh aspek hidup kita. Mencemari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Maka karena keberdosaan ini, kita tidak mampu
untuk mentaati hukum Allah secara sempurna, baik dengan perkataan dan perbuatan kita, bahkan juga dalam pikiran, sikap, dan motivasi kita. Demikianlah kita terbuang jauh dan kedapatan bersalah di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tentu saja kenyataan ini sangat mengerikan untuk kita renungkan. Tetapi ini bukanlah akhir dari cerita. Ini baru permulaannya. Ini baru kabar buruk yang melatar belakangi kabar baik Injil yang luar biasa, yang membawa hidup dan pengharapan. Saudara, meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, namun ada seseorang yang sudah memenuhi hukum itu dengan sempurna untuk saya dan saudara. Yesus, dia sudah setia mentaati Bapaknya, bahkan sampai mati di kayu salib, agar kita yang percaya kepadanya tidak lagi hidup dalam kesalahan, kuasa, dan perbudakan dosa, tetapi benar-benar merdeka. Yesus pernah berkata, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Dan meskipun kita sudah jatuh dalam dosa bersama Adam, kita juga sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kita percaya bahwa Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian akan terus bekerja di dalam hidup kita, dalam hati kita dengan kasih-Nya, dan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai Dia membawa kita ke hadirat-Nya yang kekal dalam kemuliaan. Tempat kita di mana kita tidak akan bergumul lagi dengan dosa. Di sana kita pada akhirnya dapat dengan bebas, merdeka, dan sempurna mentaati Allah yang sudah menciptakan dan menebus kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.